Selamat datang di kursus online praktek pemrograman Arduino level dasar. Baik, kita sekarang masuk pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang pin VCC, pin ground, dan pin digital output dari Arduino ini. Nah, kita akan memulai dari pin VCC dan pin ground. Apa itu pin VCC dan apa itu pin ground? Nah, untuk menjelaskan apa itu pin VCC dan pin ground, kita mulai dengan baterai. Kita ambil baterai dulu di sini. Nah, kita semua tahu apa itu baterai. Baterai itu bisa menghidupkan banyak hal ya. Menghidupkan lampu, menghidupkan mainan, menghidupkan jam dinding, dan lain-lain lah. Kita sudah mengenal baterai. Baterai itu memiliki dua kutub. Yang satu kutub positif, yang satu kutub negatif. Jadi baterai ini pasti memiliki dua kutub. Tidak mungkin baterai ini memiliki satu kutub. Bukan kutub positif saja atau kutub negatif saja, tidak mungkin. Nah, baterai ini kalau kita hubungkan dengan lampu misalkan, kutub positifnya kita hubungkan dengan lampu dan kutub negatifnya, maka lampu itu akan hidup. Jadi tidak mungkin hidup lampunya kalau dihubungkan cuma satu kutub saja. Jadi ada dua kutub, positif dan negatif. Nah, baterai ini juga memiliki namanya tegangan. Kalau kita lihat di sini tegangannya 1,5 V. V itu volt ya. Jadi tegangan dari baterai ini adalah 1,5 volt. Dia memiliki tegangan 1,5 volt. Oke. Jadi kita telah mengerti apa itu baterai. Nah, sekarang apa kaitannya dengan VCC dan ground di Arduino? Nah, VCC itu ada dua ya kalau di sini ya, di Arduino ini ya. Ada yang 5V, ada yang 3,3 V. VCC ini sama dengan kutub positif dari baterai. Jadi perhatikan ya, bahwa VCC ini 3,3 V atau 5V ini sama dengan kutub positif dari baterai. Kalau baterai ini kutub positifnya memiliki tegangan 1,5 V, kalau di Arduino kutub positifnya ada yang 5V, ada yang 3,3 V. Nah, terus mana kutub negatifnya? Nah, kutub negatifnya di Arduino itu adalah GND ini atau ground. Groundnya ada beberapa ya, ada 3 nih. 1, 2, di sini juga ada nih, 3. Jadi kutub negatif dari baterai ini adalah ground ini. Nah, kalau baterai ini memiliki tegangan 1,5 volt, plusnya ini 1,5 volt. Kalau di Arduino ini ada yang 5 volt dan ada yang 3,3 volt. Nah, misalkan jadi kita memiliki dua kutub ya. Misalkan kita hubungkan antara ground ini dengan VCC yang 5 volt dan ground ini dengan lampu. Maka lampu itu akan hidup karena dia memiliki tegangan 5 volt. Nah, kalau kita misalkan hubungan ground ini dan VCC yang 3,3 volt ini dengan lampu itu akan hidup juga. Cuman lebih redup karena tegangannya lebih kecil. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Kita ambil lampu. Nah, sekarang misalkan kita ambil lampu LED. Nah, lampu LED ini ada yang anoda, ada katoda.
Nanti kalau kalian beli lampu LED itu, untuk mengetahui yang positif yang negatif mana, kaki-kakinya itu mudah. Kalau beli pertama itu pasti kaki yang panjang itu, yang positif. Nah, sekarang kita coba hubungkan ini. Ini kita hubungkan ke yang 5 volt. Nah, kaki satunya yang negatif, kita kan mau hubungkan ke ground ya. Karena ground kan sama dengan negatif ini. Cuman tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita hubungkan, kita hidupkan, lampu ini akan rusak. Kenapa rusak? Karena tegangannya 5 volt terlampau besar untuk lampu LED ini. Jadi kalau kita hidupkan langsung dengan tegangan 5 volt ini, lampu LED ini akan rusak. Karena itu kita butuh hambatan untuk menghambat tegangannya agar dia bisa menghasilkan tegangan yang lebih kecil. Kita tambahin tegangan seperti ini. Nah, kita hubungkan di sini baru. Nah, di sini baru benar. Jadi dia tegangannya nanti yang masuk ke sini tidak 5 volt karena dia sudah dihambat oleh hambatan atau resistor ini. Nah, ini kok belum hidup? Belum hidup karena Arduino-nya belum dicolokkan, belum dihubungkan ke listrik. Jadi dia belum hidup lah, belum ada tegangan. Nah, sekarang kita coba hidupkan ya. Kita coba. Nah, setelah ini nyolok, udah ada listriknya nih, lampunya on. Nah, di sini lampunya hidup. Ini sama seperti baterai VCC dan ground ini sama seperti baterai. Cuman dia beda tegangan, ini 5 volt. Yang ini 3,3. Kalau baterai seperti ini 1,5 volt, lebih kecil lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kaki ini saya hubungkan dengan 3,3 volt bukan 5 volt? Ya bisa saja. Cuman hasilnya gimana? Hasilnya pasti lebih redup ya. Karena kan tegangannya lebih kecil. 3,3. Sekarang kita coba nih. Colokkan lagi kita. Nah, di sini lebih redup ini. Nanti kalau kalian coba di Arduino yang sebenarnya dia akan lebih redup. Karena tegangannya lebih kecil. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari pin VCC dan pin ground. Sama seperti baterai ini. Cuman dia beda tegangan. Jadi ini kutub positifnya, yang ini kutub negatifnya. Nah, seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dari pin VCC dan pin ground, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi dari pin digital output. Nah, apa fungsi dan kegunaannya ini? Nah, pin digital output ini pin yang di sini ada nomornya ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini pin-pinnya seperti ini. Nah, pin digital output ini apa sebenarnya? Pin digital output ini sebenarnya sama dengan pin VCC yang 5 volt ini. Nah, terus apa bedanya? Kalau pin VCC yang 5 volt ini, dia pasti hidup terus 5 volt. Kalau ini dicolokkan, dia pasti hidup 5 volt. Nah, cuman kalau pin digital output ini tergantung kita mau program hidup dia keluar 5 volt. Kalau kita nggak mau program hidup, kita matikan, dia nggak keluar tegangannya. Jadi tergantung program kita. Kita mau keluarkan 5 volt atau tidak. Nah, jadi kita bisa program. Nah, terus fungsinya apa? Kalau ini kita program keluar 5 volt, terus kita hubungkan dengan lampu ini, maka otomatis lampunya hidup. Jadi kalau kita mau menghidupkan lampu ini, ya kita pin digital outputnya ini kita hidupkan.
dengan program yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin mematikan, ya kita matikan dengan program. Nah, untuk mengetahui lebih detail kita coba aja langsung ya. Ini kita lepas dulu. Nah, ini colokannya kita udah lepas. Nah, di sini kita misalkan hubungkan pin ini dengan pin nomor 2. Oke, gini. Nah, pin ini. Kemudian kita mau program ini agar pinnya ini hidup. Nah, sebelum programnya gimana? Kita lihat dulu programnya ya. Kita lihat, oh ini masih kosong nih programnya. Kalau kita jalankan apa hasilnya? Ya tetap mati. Ini udah nyolok, ini tetap mati, wong ini belum diprogram. Sekarang kita matikan lagi. Nah, sekarang kita program. Nah, cara memprogramnya gimana? Nah, kita perlu tahu bahwa pin-pin ini fungsinya ada sebagai output, bisa sebagai output dan bisa sebagai input. Kalau output itu tadi mengeluarkan tegangan seperti ini. Ini 5 volt yang mengeluarkan ya. Out itu kan keluar. Jadi dia kalau kita fungsikan sebagai output, dia mengeluarkan tegangan sehingga bisa menghidupkan lampu LED ini. Tapi kalau kita fungsikan sebagai input, dia itu kita isi. Kita kasih tegangan di sini, kita masukkan tegangan 5 volt. Itu namanya input. Nah, sekarang gimana caranya membedakan dia itu sebagai output atau input? Nah, itu kita set di program. Misalkan kita ingin meset pin 2 ini kan ada pin 0, 1, 2. Ini kan sekarang kita coba pin 2 dulu ya. Pin 2 kita mau jadikan output. Nah, gimana programnya? Kita masuk ke program. Pertama kita ketik pin mode buka kurung. Nah, yang mau jadikan output yang mana? Pin berapa? Pin 2. Kita ketik 2. Koma. Terus kita ketik output. Ini huruf besar semua ya. Kalau dia huruf kecil, ada huruf kecilnya, dia berubah warnanya pasti. Lihat nih. Tuh, dia tetap hitam. Jadi, dia harus huruf besar semua. Tutup kurung seperti ini. Nah, perintah ini kita artinya memerintahkan pin nomor 2 itu sebagai output. Jadi otomatis nanti kalau kita jalankan pin nomor 2 ini sudah otomatis menjadi output, bukan input. Nah, setelah dia menjadi output, kita lanjutkan. Jadi kita gunakan yang setup ya, bukan yang loop. Nanti loop kita bicara pada bagian berikutnya. Kita bicara yang setup sini. Nah, setelah pin 2 itu kita jadikan output, sekarang kita ingin menghidupkan pin 2 ini. Bagaimana cara menghidupkannya? Perintahnya bagaimana? Nah, perintahnya seperti ini. Digital red. Ini warnanya berubah ya. Ini hurufnya nggak boleh satu besar, satu kecil. Pokoknya harus sesuai dengan ini. Jadi misalkan kalau D-nya ini saya ganti huruf besar ya dia tetap hitam nih. Dia harus sampai berubah jadi coklat, sampai berubah menjadi coklat seperti ini. Jadi kalau ini W-nya misalkan saya ganti huruf kecil, dia nggak bisa. Nih, huruf kecil dia warnanya tetap hitam. Salah nih ya. Nanti kalau di running dia salah. Jadi huruf-hurufnya harus sama persis. Digital red. Mana pin berapa yang mau kita hidupkan? Pin 2. Kita ketik 2 lagi. Koma. Di sini dikasih high. Hurufnya besar semua ya. High. Nah, ini sudah perintah untuk menghidupkan pin 2. Sekarang kita rapikan ya. Kalau mau merapikan menggunakan auto format seperti ini. Kita simpan dulu, kita save, copy. Kita masukkan ke bagian program sini.
sekarang kita running. Nah, lampunya hidup. Kita bisa lihat kan lampu hidup. Karena apa? Karena pin 2 ini kita hidupkan. Kita kasih high. Jadi dia hidup. Dan kita sudah set pin 2 ini sebagai output. Nah, sekarang kalau kita ingin mematikan, caranya gimana? Sekarang kita matikan dulu ini, kita colokkan. Kita ganti dengan low. Jadi di sini kita ganti low. Huruf besar semua ya. Kita ganti low. Maksudnya kita matikan. Pin 2 ini kita matikan dengan menggunakan low ini. Sekarang kita jalankan. Nah, ini sudah nyolok, ini tetap mati. Karena kita set pin 2 ini mati gitu. Jadi tidak ada tegangan yang mengalir ke sini. Nah, jadi seperti itulah bagaimana kita memahami tentang digital output. Nah, sampai sekarang kita sudah mempelajari apa itu pin VCC, pin ground, dan pin digital output. Nah, sekarang latihan soal. Silahkan kalian buat rangkaian seperti ini tapi ada 3. Ingat ya, ada 3. Kalian hidupkan yang 2 dan matikan yang 1 dengan digital output. Nah, nanti soalnya kalian kumpul di grup WA yang sudah kita buat. Sekian kursus kali ini. Terima kasih. Silahkan mencoba.